Halo bro, kembali lagi ke channel gua Dunia Kreator. Di sini kita akan bahas seputar dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan bahas tentang 5 filosofi dasar menjadi seorang konten kreator. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu bro. Ingat, subscribe itu gratis. Kamu nggak perlu bayar buat jadi subscriber. Dan bagi yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang filosofi dasar menjadi seorang konten kreator. Apa itu konten kreator, bagaimana dasar filosofis atau titik pijaknya, dan bagaimana seharusnya seorang konten kreator itu berpikir atau bersikap. Jadi kita mulai dulu aja dari definisi apa itu konten kreator. Intinya, konten kreator itu adalah orang yang membuat sebuah konten atau karya di sebuah platform atau media. Media berbagi konten itu bisa apa aja, bisa YouTube, Facebook, TikTok, atau yang lain di mana dia membagikan karyanya. Kemudian apa dasar filosofisnya? Ini gua rangkum dari berbagai sumber. Intinya ada 5 dasar filosofis menjadi seorang konten kreator. Yang pertama yaitu filosofi eksistensi. Aku ada karena aku berkarya. Banyak orang yang ngerasa bahwa hidupnya baru berarti kalau diakui. Tapi sebenarnya bro, untuk seorang konten kreator sejati, pengakuan itu bukanlah inti, tapi justru napasnya adalah ekspresi. Jadi kalau misalnya karya itu jadi bukti eksistensi. Lewat video, tulisan, atau suara, kalian kayak bilang ke dunia, ini gua, ini cara gua melihat hidup. Jadi kalau misalnya kalian milih buat bikin sebuah konten, itu udah sebentuk keberanian eksistensial. Berani nunjukin isi kepala dan isi hati kalian ke dunia. Kemudian yang kedua adalah filosofi otentisitas. Yang paling otentik itu yang paling menggetarkan. Jadi sebuah karya yang jujur itu pasti punya energi yang berbeda. Kalian bisa berpura-pura lucu, bisa berpura-pura pintar, tapi kalian gak akan pernah bisa berpura-pura tulus. Jadi bro, penonton sekarang itu lebih peka dari yang kita kira. Mereka bisa bedain mana yang dibuat dari keinginan ingin dikenal dan mana yang muncul dari ketulusan ingin berbagi. Menjadi otentik juga adalah sebuah keberanian untuk menjadi diri sendiri di tengah tekanan sosial buat jadi orang lain. Nah, dunia konten kreator itu penuh sama tekanan. Ya algoritma, ya tren, ya engagement. Tapi kalau kalian bisa tetap otentik di tengah itu semua, itu baru namanya seni. Dan yang ketiga adalah filosofi keterhubungan, bahwa manusia bikin konten buat nyambung sama manusia lain. Jadi gini bro, kita itu bikin konten sebenarnya bukan cuma buat didengar, tapi buat didengar balik dalam bentuk resonansi. Kalian pernah kan nonton video dan ngerasa anjir ini gue banget ini. Nah itu bukti kalau karya kita itu bisa jadi jembatan antara dua kesadaran manusia. Makanya jadi konten kreator tuh sebenarnya mirip spiritual journey. Kita nyari makna lewat keterhubungan. Kita itu bukan cuma memproduksi informasi, tapi juga mengirimkan energi. Dan yang keempat adalah filosofi proses, bahwa perjalanan itu kadang jauh lebih penting daripada hasil. Bagi gue pribadi, jadi konten kreator itu kayak latihan hidup. Artinya di sana kalian akan belajar arti menjadi disiplin, arti sebuah kegagalan, dan bagaimana menumbuhkan effort untuk bisa bangkit lagi. Jadi bro, kalau misalnya video pertama kalian hasilnya jelek, menurut gue itu justru bagus. Artinya kalian sudah berani memulai dan kalian paham arti sebuah permulaan. Dan sebagai pemula, kalian jangan fokus ke hal yang gak bisa kalian kontrol, views, like, komentar, tapi fokus saja ke hal-hal yang bisa kalian kendalikan, misalnya kualitas konten, konsistensi, dan tekad. Dan yang terakhir yaitu filosofi warisan, bahwa yang kita tinggalkan pada akhirnya bukan angka, tapi makna.
Karena bisa jadi suatu saat video kalian mungkin akan tenggelam sama algoritma. Tapi kalau ada satu orang saja yang hidupnya berubah karena nonton konten kalian, itu artinya kalian udah ninggalin jejak yang gak akan bisa dihapus. Mungkin bukan jejak digital, tapi jejak batin. Jadi itu bro, 5 dasar filosofi untuk menjadi seorang konten kreator. Dan kalau gue bisa simpulkan, konten kreator itu adalah seseorang yang berkarya bukan untuk dilihat, tapi untuk menerangi. Dan dalam proses menerangi orang lain, kita juga sebenarnya sedang menerangi diri kita sendiri. Oke, mungkin itu dulu bro obrolan kita hari ini. Besok kita sambung lagi. Oke, makasih bro.